Gus, kok anak kamu ada nggak ada di sini sih gitu. Wow, terus Kok anak kamu nggak ada di sini sih jiwanya, kayak gitu. Terus ibu gue kaget dong, ah masa sih kayak gitu, coba dilihat lagi om. Ya udah dipastiin lagi, iya tante beneran ini nggak ada. Saya malah ngeliatnya dia ada di dunia lain. Kalau di alam sono ya yang gue rasain itu kan gue dirawat sama semacam ibu-ibu, tapi ya payudaranya ya gitu gede panjang, macam kayak wewe gombel iya gitu ya. iya. Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Patur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya dapat video gue yang terbaru. Selamat menonton. Oke Sobat Camat, kali ini gue gak sendirian nih. Gue ditemenin salah satu narasumber yang punya cerita luar biasa men. Langsung aja kita panggil, ini dia. Halo Kak Fedel. Halo. Apa kabar? Baik. Ya jadi kita mau cerita apa nih sekarang nih? Iya. Sebelumnya kenalin, nama gue Fedelia. Oh iya, kenalan dulu. Oke. Jadi sekarang gue mau cerita tentang kisah hidup gue ya. Tentang mistis gitu bang. Mistis, oke. Gue mulai cerita aja kali ya bang. Boleh, nggak apa-apa, langsung cerita aja. Jadi pas usia gue 9 tahun, kurang lebih kelas 3 SD ya, itu gue ngalamin sakit. Dan sakitnya itu ya biasa aja, kayak sakit-sakit anak kecil aja pada umumnya, kayak pilek, batuk, demam. Terus tapi yang anehnya di sini tuh gue sakitnya kayak berbulan-bulan gitu loh. Itu udah jelas belum waktu itu lu sakitnya sakit apa, atau udah pernah ke dokter atau gimana? Ke dokter udah beberapa kali, sampai satu Tangerang kita datengin. Tapi hasilnya? Nol. Hasilnya sehat-sehat aja, udah di ronsen juga. Tapi yang lu rasain pada saat itu apa? Pada saat itu sadar nggak sadar sih bang. Terus? Kayak badan tuh nggak enak juga. Tiap siang itu gue tidur, cuman kalau malam gue melek, nangis. Gimana ceritanya itu kalau siang tidur, kalau malam nangis gitu? Iya kayak apa ya? Jadi gue ngerasain kayak batuk, pilek, kerasa badan nggak enak. Cuman orang tua ngerasa nih kayak, kok anak ini udah sakit berbulan-bulan, terus udah dikasih obat tapi nggak sembuh-sembuh. Terus kenapa gitu? Akhirnya ya terpaksa kita pakai jalan dalam lah. Alternatif gitu ya. Iya. Oke. Ya pakai jalan orang pintar, dan kebetulan pas itu om gua bisa. Terus gimana tuh? Terus ortu gua manggil om gua yang dari timur, om dari bokap. Terus H-1 sebelum dia datang, gua mimpi gimana? Pas itu gue mimpi ngeliat orang masuk ke rumah gue pakai baju putih, terus rambutnya agak gondrong, kumisan pendek. Dan besokannya orang itu datang, dan ternyata itu om gue. Om lo? Iya. Terus setelah itu gimana? Setelah itu awalnya ya ngobrol-ngobrol biasa lah situ, karena udah lama gak ketemu juga. Habis itu sekitar jam 9, jam setengah 10-an kita mulai doa. Doa dulu, habis itu kita ritual adat gitu. Ritual adat. Akhirnya di situ pada ngikut ke ritual adat, dan om gua ngeliat, Gus, kok anak kamu ada nggak ada di sini sih gitu. Wow, terus? Kok anak kamu nggak ada di sini sih jiwanya, kayak gitu. Terus gimana? Terus ibu gua kaget dong, ah masa sih kayak gitu, coba dilihat lagi om. Ya udah dipastiin lagi, iya tante beneran ini nggak ada. Saya malah ngeliatnya dia ada di dunia lain, kayak gitu. Terus setelah itu prosesnya gimana lagi? Setelah itu kan jadi gue sadar gak sadar sih itu kayak jiwa gue di sini, di sono, kayak gitu. Terus abis itu kalau di alam sono ya yang gue rasain itu kan gue dirawat sama semacam ibu-ibu, tapi ya payudaranya ya gitu gede panjang, macam kayak wewe gombel. Iya. Terus gue dipakein baju dress warna putih, terus dikasih mahkota gitu. Jadi bisa dibilang gue di sono itu kayak diratukan oleh makhluk gitu. Wow, ngeri juga ya. Terus pada saat lu di alam lain
Itu lu yang lu rasain kayak gimana sih, kayak cuaca yang lain-lain itu gimana sih? Beda siang malam aja ya. Pas itu gue liat gue ada di satu tempat, dia itu kayak ladang gitu, banyak alang-alang. Gue di posisi siang, terus gue ngeliat ke arah sono tuh malam. Oh jadi dia kayak nggak jelas gitu ya? Iya nggak jelas. Lah ya jatuhnya iya. Ya. Oke. Gue liat di situ nggak ada orang sama sekali. Akhirnya gue ke situ, loh sama sekali nggak ada orang. Terus sama sekali itu nggak ada orang. Terus gue kayak dengar suara gongongan anjing ya. Gue ngeliat ke belakang, dia lari kan anjingnya. Ya udah gue juga ikutan lari, takut lah anjir. Dan itu setelah itu perjalanannya lama banget. Itu kayak mungkin gue itu mimpi tapi kayak beneran gitu. Kayak beneran ya. Tapi kan biasanya kalau orang yang udah nyasar ke alam gitu ya kan, itu biasanya di sana perbandingan waktunya di sana lebih cepat ya. Jadi kayak misalkan di sini 1 hari, di sana udah berapa tahun gitu. Iya bisa. Dan lu pada saat di sana makan dan minum terus itu gimana? Oh iya itu ada tuh pas itu kan gue minta es krim ya, namanya juga anak kecil. Iya. Gue minta gini, tante aku minta es krim kayak gitu. Terus dia ngasih es krim, bukan dalam bentuk es krim beneran, tapi kayak semacam lendir gitu, ditaruh di cup. Jadi di situ gue bingung, ini apaan? Gue mau makan juga nggak enak. Itu lendir gitu anjir. Lendir kayak semacam darah atau lendir biasa bening? Ingus, lebih ke ingus. Aduh, gue ngerasain gimana ya. Itu terus lu makannya itu makan sehari-harinya itu gimana nggak di sana tuh? Makan sehari-hari ya pas itu apa ya? Kayak semacam cacing, ulet. Itu lu makan? Enggak lah, gue di situ nangis aja kan, gue minta pulang. Ya lu bayangin aja gue di sono nggak ada orang tua, terus anak kecil. Iya sih. Terus pada saat om lu datang itu yang lu rasain apaan sih? Yang pas om gue datang itu pas di satu kegelapan gue ngeliat kayak cahaya. Oh cahaya. Cahaya, gue nggak tahu itu orang atau bukan. Yang penting gue ikutin cahaya itu biar gue nggak dikejar-kejar sama anjingnya itu. Udah gue ikutin. Tapi anjingnya itu bisa lu deskripsiin dengan rinci nggak? Yang lu lihat anjingnya itu kayak warna apa? Kan itu gelap, jadi gue cuma dengar suaranya doang. Dengan kayak lu digonggong anjing terus lu dikejar gitu ya? Iya, makanya. Oke, terus pada saat proses lu pulang tuh gimana deh setelah lu ngeliat cahaya putih? Proses pulang, jadi setelah 4 bulan gue sakit itu, habis itu 2 bulan masa penyembuhan. Iya. Jadi pas itu kan udah tahu nih, maksudnya udah tahu kalau gue emang ada di sono. Akhirnya dia bilang katanya anak kamu diginiin gue sama orang begitu, dicari. Ternyata orangnya itu masih saudara gue. Kok kayak gitu? Bisa gitu. Ya nggak tahu sih bang. Tapi pada saat apa lu masuk ke ruko itu secara sadar itu gimana waktu itu prosesnya? Berat sih, kayak mungkin adalah sekitar kayak tidur beberapa lama gitu. Tidur beberapa lama, ngeri juga ya. Iya, jadi kayak dia om gue udah tahu nih pelakunya siapa, terus pelakunya ini kayak malu mungkin. Oh ketahuan gitu ya. Terus makhluknya di sono tuh nggak tega gitu. ngambil jiwa gue, jadi dia dikembaliin lagi. Tapi itu sempat biasanya kan kalau misalkan jatuhnya kayak nyelamatin Sukma ya, nyelamatin Sukma itu kan biasanya kayak ada pertarungan. Nah di situ lu lihat apa ketika lu benar-benar mau masuk ke badan lu? Mungkin pertarungan itu kali, om gue sama dia tuh yang makhluknya itu ya. Iya, ya biasa lah pertarungan itu nggak itu. Tapi pada saat lu masuk ke benar-benar Sukma lu ke badan lu, itu yang lu rasain apa? Misalkan setelah lu masuk kan biasanya kayak orang linglung segala macam, baru-baru nyadar, itu yang lu rasain apa sih pada saat itu? Yang gue rasain pertama kaget ya. Kaget, oke. Kaget, terus badan yang ngerasa nggak enak, bener nggak enak. Itu yang tadinya gue sebelum sakit itu gue yang namanya ingatan selalu inget. Oke, terus? Inget lah kalau ngapa-ngapain gitu. Tapi setelah sakit tuh namanya sakitnya pasti ada bekasnya lah. Iya. Jadi linglung, lupaan, kayak gitu.
asli. Tapi lu kagetnya itu kaget kenapa nih? Ya kaget aja kayak ada yang masuk gitu. Dan lu ngeliat udah rame banyak orang gitu. Iya. Gokil sih, horor-horor banget sih. Nah ini buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang Fidel, link Instagramnya nanti gue cantumin di deskripsi, lu kepoin aja semuanya. Pokoknya orangnya humble kok, asik dia. Asik. Khususnya para cowok-cowok nih, ya sih katanya deh. Bisa ya, bisa. Tapi gokil juga loh. Maksudnya selama itu Sukma ataupun truk kita setengahnya berada di alam lain gitu ya. Dan setelah itu sampai sekarang yang lu rasain itu ada nggak sih efek-efek dari dulu itu yang masih ke bawah sampai sekarang? Ada. Apa tuh? Kayak mungkin ngalamin kayak kejadian mistis gitu. Kejadian mistisnya gimana? Kayak rep-repan tuh pas itu yang gue bilang. Sering gitu? Pas umur gue bener-bener 17 itu gue ngerasainnya sering banget. Juga ya. Terus gimana lagi? Terus pas setelah sembuh kan itu nggak nyampe di situ aja. Terus? Jadi kan masa penyembuhan tuh pas itu kayak gue nih tidur kan dijagain ibu bapak gue tidur di tengah. Terus tahu-tahu bangun, kan itu tidur di tengah ya, tahu-tahu bangun ada di lantai, ada posisi sujud. Itu lu nggak berasa apa-apa? Nggak berasa ketika apa-apa. Lu dipindahin kayak gitu. Tapi lo ketika orang tua lu tahu lu udah ada di bawah itu gimana? Katanya kok ada di lantai, perasaan tadi di tengah kan. Juga ya. Terus itu berakhir sampai kapan lo ketika lu orang-orang? Berakhir sampai bokap meninggal. Tapi itu lu hampir setiap malam ngerasain erep-erepan apa gimana? Kalau yang pas 17 tahun, 18 tahun itu ngerasain setiap hari. Setiap hari? Oh, gila. Erep-erepan tuh capek loh. Iya emang iya capek banget. Asli kayak ngeliat nggak jelas lah itu. Biasanya tuh kayak erep-erepan, ya kita setengah sadar nggak sadar lihat suatu sosok gitu ya. Iya. Dan sosok itu pengen nyerang atau pengen ngambil kita biasanya sih kayak gitu. Nah yang lu rasain waktu itu pada saat lu erep-erepan yang lu inget itu apa gitu? Yang gue ingat mungkin sebelum bokap meninggal ya. Jadi gue ngeliat nih, gue kan tidur, gue ngeliat badan gue tuh tidur gitu. Keluar dari badan lu? Iya. Iya asli itu gue ngeliat. Kira kok gue bingung, kok gue bisa ngeliat gue diri sendiri gitu. Tapi untungnya lo masih selamat ya. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh orang keluar dari badan. Pada saat tidur kan sebenarnya juga roh kita keluar dari badan ya separuhnya. Itu biasanya kalau secara utuh kita bisa ngeliat badan kita, itu yang rata-rata terjadi itu tuh ditempatin sama makhluk lain. Dan untungnya selamatnya gitu ya. Dan anjir, terus pada saat lu sadar lu seperti bilangin nggak sama om lu atau diomongin tentang apa yang tentang yang masa kecil itu atau yang perpan? Pas masa kecil. Om gua nggak bilangin, mungkin orang tua yang bilangin. Tapi orang tua lu sempet nyampein sesuatu nggak tentang pada saat Sukma lu di mana nyampein? Dulu jiwa kamu tuh ini pernah ke alam lain kayak gitu. Ya. Jadi wajarin aja kalau sering lihat aneh-aneh. Di situ gue nggak percaya, masa iya sih. Tapi emang ngalamin sendiri. Tapi gini, gue kan juga sering main sama lu ya. Lu kayak nggak ada rasa takutnya gitu loh. Kalau rasa takut apa ya? Ya mungkin berani-beraniin aja gue. Iya, tapi ketika lu beberapa momen lu di tempat angker segala macam itu lu nggak takut, emang apa yang di pikiran lu sih ketika lu ngadepin hal-hal kayak gitu dan lu nggak takut gitu? Rasa takut mah ada gitu kan, tapi ya beraniin aja. Iya. Tapi gokil sih anjir sih, maksudnya anak sekecil itu Sukmanya berada di alam lain gitu, dan alhamdulillahnya masih bisa selamat gitu ya. Tapi sampai sekarang itu lu masih ngerasain nggak efek-efek kayak lu bisa ngelihat ataupun peka terhadap makhluk kayak gituan? Kalau ngelihat gitu paling secara mimpi. Secara mimpi kenapa tuh? Secara kayak diikutin gitu kan, kayak ngerasa ditempelin gitu, rep-repin. Kayak badanku kayak double gitu. Anjir, double. Iya. Tapi gokil juga loh.
Maksudnya iya gue nggak kebayangnya anak sekecil itu bisa ngalamin hal yang luar biasa kayak gitu sih men. Berarti setelah ini kehidupan normal gitu ya. Iya. Mulai lu umur berapa sih sekarang? 19 tahun. Dan berarti kejadian lu harapan tuh setahun yang lalu dong, setahun sampai 2 tahun yang lalu dong. Iya, itu yang benar-benar gokil sih itu, tiap hari. Tapi lu selesainya itu setelah bokap nggak ada ya. Tapi gokil sumpah. Tapi bokap gue juga dengar sedikit cerita nih. Itu bokap lu meninggalnya juga nggak wajar ya. Iya. Mungkin nih Sobat Camat, buat lu semua gue tunggu komentarnya. Ada satu cerita lagi yang dimana Fidel ini bener-bener nyaksiin langsung dari almarhum ayahnya yang meninggal, dan itu secara nggak wajar men. Buat lo semua di komen aja di bawah perlu diceritain apa enggak ya. Dan di sini kalian bisa langsung nge-DM ke Fidelnya untuk bisa langsung cerita di calon mayat. Oke, kayaknya kita cukup sekian dulu ya. Nanti kita part 2-nya kita tunggu komen netizen ya, mau dilanjutin apa enggak. Nanti kita lihat deh. Ini bakalan seru lagi sih men sebenarnya. Oke, makasih banyak ya Pak Fidel ya. Ya siap Bang. Semoga bahagia terus, rezekinya banyak dan amin ya deh. Oke men, jadi sekian dari gue, dan mohon maaf gue baru upload lagi karena gue ada beberapa urusan yang memang gue nggak sempat untuk upload video yang biasanya tayang di hari Senin atau seminggu sekali, dan mungkin kali ini video gue tayang lagi untuk menghibur kalian semua. Oke, dukung terus channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman kalian. Gue doakan kalian yang selama ini support channel gue selalu sehat, selalu banyak rezeki dan berkah hidupnya. Oke, seperti biasa, sekian dari gue, salam tua gapat dari Camat. Bye.